Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 11 IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4, IPA 5, dan IPA 6? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara menjaga jarak, memakai masker, dan sesering mungkin untuk mencuci tangan. Untuk anak-anakku kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Belitang, pada pertemuan ketiga kali ini, Ibu akan membahas tentang operasi pada matrik. Operasi pada matrik yang akan kita bahas diantaranya yaitu penjumlahan matrik, pengurangan matrik, perkalian skalar pada matrik, dan perkalian dua matrik. Untuk yang pertama, penjumlahan matrik, dan yang kedua, pengurangan matrik. Penjumlahan dan pengurangan matrik dapat dilakukan pada matrik yang berordo sama. Penjumlahan dan pengurangan matrik dilakukan dengan menjumlah atau mengurang elemen-elemen seletak matrik yang dioperasikan. Contohnya adalah sebagai berikut. Ada matrik yang berordo 2 kali 2, di mana elemen-elemennya atau unsur di dalamnya yaitu A, B, C, dan D. Jika ditambah atau dikurang dengan matrik yang berordo sama, yang unsur-unsurnya yaitu E, F, G, dan H, maka operasi penjumlahan atau pengurangan ini dilakukan dengan menjumlahkan elemen atau unsur yang seletak. Maka, jika matrik ABCD ditambah atau dikurang dengan matrik EFGH, hasilnya adalah matrik yang seletak di mana baris 1 kolom 1 ditambah atau dikurang dengan matrik dengan unsur pada kolom baris 1 dan kolom 1, yaitu A ditambah atau dikurang E, nih. Kemudian B ditambah atau dikurang F. Kemudian C ditambah atau dikurang G. Dan D ditambah atau dikurang dengan H. Ini. Maka matrik operasi penjumlahan atau pengurangan pada matrik itu bisa dilakukan jika kedua matrik yang dijumlahkan atau dikurangkan mempunyai ordo yang sama. Cukup jelas ya? Kita lanjutkan untuk yang kedua. Untuk contoh dulu, yaitu contoh penjumlahan matrik. Misalkan diberikan matrik A berordo 2 kali 2 dan matrik B berordo 2 kali 2. Nah, karena berordo sama, maka matrik A dan B ini bisa dijumlahkan. Matrik A unsur-unsurnya yaitu 1, 2, 4, 3. Sedangkan matrik B unsur-unsurnya yaitu 6, 8, 4, 2. Pertanyaannya, tentukan penjumlahan dari matrik A dan matrik B. Maka, matrik A ditambah matrik B, ini matrik A, kemudian ini adalah matrik B. Kalau dijumlahkan, maka elemen yang seletak itu dijumlahkan. 1 ditambah 6, 2 ditambah 8, 4 ditambah 4, dan 3 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 7, 10, 8, 5. Cukup mudah ya. Contoh selanjutnya yaitu contoh
pengurangan matrik. Diberikan matrik berordo 2x2, misalkan matrik P dan matrik Q sebagai berikut. Matrik P mempunyai unsur 2, 3, 6, 9. Matrik Q mempunyai unsur 3, 1, 7, 5. Pertanyaannya, tentukan P dikurang Q. Jawabnya, matrik P dikurang matrik Q akan sama dengan ini adalah matrik P dikurang dengan matrik Q. Maka kita akan mengurangi elemen-elemen atau unsur-unsur yang seletak. 2 dikurang 3, 3 dikurang 1, 6 dikurang 7, dan 9 dikurang 5. Maka hasilnya adalah min 1, 2, min 1, 4. Cukup mudah bukan? Nah, selanjutnya adalah perkalian skalar matrik. Perkalian skalar matrik dengan suatu bilangan itu dioperasikan dengan jika ada suatu konstanta K dikalikan dengan matrik berordo 2x2 yang unsur-unsurnya yaitu A, B, C, dan D, maka hasil perkalian skalar ini akan menjadi K dikali A, K dikali B, K dikali C, dan K dikali D. Sifat perkalian skalar matrik itu berlaku yang pertama sifat distributif dan yang kedua sifat asosiatif. Contoh perkalian skalar matrik. Jika diberikan suatu matrik B berordo 2 kali 3 karena memiliki 2 baris dan 3 kolom. Berapa nilai dari 2B? Nilai dari 2B adalah 2 dikali dengan matrik B. Ini adalah matrik B. Maka hasilnya 2 dikali 4, 8, 2 dikali 3, 6, 2 dikali 2, 4, 2 dikali 1, 2, 2 dikali 5, 10, dan 2 dikali 6 itu adalah 12. Maka hasil kali 2B itu adalah matrik berikut ini. Kita lanjutkan untuk perkalian matrik. Nah, perkalian matrik ini adalah perkalian antara matrik dan matrik. Syarat agar dua buah matrik dapat dikalikan adalah matrik pertama harus memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris pada matrik kedua. Yang dimaksud dari syarat ini, Ibu akan jelaskan. Yang pertama, jika suatu matrik berordo M kali N, maka matrik A ini bisa dikalikan dengan suatu matrik B yang berordo N kali S. Ini adalah syarat perkalian matrik, di mana A itu mempunyai baris M dan kolom N, sedangkan matrik B mempunyai baris N dan kolom S. Matrik A bisa dikalikan dengan matrik B karena matrik A mempunyai kolom N dan matrik B mempunyai baris N. Nah, ini harus sama. Kolom matrik A dan baris matrik B harus sama.
Ini adalah syarat dari perkalian matrik. Maka, jika syarat ini sudah terpenuhi, ordo hasil perkaliannya itu menjadi suatu matrik baru atau matrik C yang berordo M kali S. M-nya adalah baris dari matrik A dan S adalah kolom dari matrik B. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ini sama penjelasannya untuk yang pertama. Jika matrik A mempunyai ordo M kali N dikalikan dengan matrik B yang mempunyai ordo N kali K, maka hasil perkalian matrik A kali matrik B itu adalah matrik C. Matrik C yang berordo M kali K. Misal, suatu matrik berordo 2 kali 4. 2 kali 4. Dikalikan dengan matrik yang berordo 4 kali 1. Ini bisa dilakukan karena ini kolomnya sama dengan baris. Sehingga matrik baru yang akan dihasilkan nanti akan berordo 2 kali 1. Jadi matrik barunya berordo 2 kali 1. Yang ketiga, bagaimana cara mengoperasikan perkalian matrik? Jika suatu matrik A berordo 2 kali 2 dan matrik B berordo 2 kali 2, matrik A unsurnya adalah A, B, C, D. Sedangkan matrik B unsurnya adalah K, L, M, N. Matrik A dan matrik B bisa dikalikan karena matrik A mempunyai kolom yang sama dengan baris pada matrik B. Cara mengoperasikan perkaliannya yaitu baris pertama kali kolom pertama itu untuk posisi baris 1, kolom 1. Nah, baris pertama itu adalah AB. Kolom pertama pada matrik B itu KM. Jadi kita urutkan mulai dari A kali B, A kali K, ini A kali K, ditambah B kali M. Ini adalah untuk unsur baris 1, kolom 1, karena berasal dari baris 1, kolom 1. Selanjutnya yaitu baris 1, kolom 2. Baris 1, kolom 2 ini kalau kita kalikan A dikali L, AL, ditambah dengan B dikali N, BN. AL plus BN posisinya ini adalah unsur untuk baris 1, kolom 2. Baris 1, kolom 2. Kemudian untuk baris kedua, kolom 1. Baris kedua, kolom 1, C dikali K, CK, ditambah dengan D dikali M, DM, ini menempati unsur baris 2, kolom 1. Kemudian yang terakhir adalah baris 2, kolom 2. C kali CD, LN. C kali L, CL, ditambah dengan D kali N, itu adalah DN. Itu adalah operasi perkalian matrik. Pada intinya, operasi perkalian matrik itu adalah baris kali kolom. Baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom. Nah, baris 1, kolom 1 menempati unsur baris 1, kolom 1. Baris 1, kolom 2 menempati unsur baris 1, kolom 2.
baris 2 kolom 1 menempati unsur baris 2 kolom 1. Baris 2 kolom 2 menempati unsur baris 2 kolom 2. Jadi intinya adalah baris kolom. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan untuk contoh perkalian matrik. Jika diketahui matrik A, di mana unsurnya 3, min 2, 4, 5, dan matrik B, unsur-unsurnya adalah 5, 1, min 1, 2. Pertanyaannya, tentukan hasil dari perkalian matrik A kali matrik B. Maka, matrik A kali matrik B, ini adalah matrik A, ini adalah matrik B. Kita kalikan, baris 1, kolom 1. 3 kali 5 ditambah min 2 kali min 1. Ibu ulangi lagi. Baris 1, kolom 1. Malah ketutup ya. Sekarang pakai yang ini. Nah. Baris 1, kolom 1. Baris 1, kolom 1. 3 kali 5. 3 kali 5 ditambah min 2 kali min 1. Min 2 kali min 1. Nah, sekarang untuk baris 1, kolom 2. 3 kali 1. 3 kali 1 ditambah min 2 kali 2. Min 2 kali 2. Kemudian baris 2, kolom 1. 4 dikali 5 ditambah, ini 4 kali 5, ditambah 5 kali min 1. Kemudian untuk baris 2, kolom 2. 4 kali 1, 4 kali 1 ditambah 5 kali 2. 5 dikali 2. Kita operasikan mulai dari 3 kali 5, 15. Min 2 kali min 1, 2. 3 kali 1, 3. Min 2 kali 2, min 4. 4 kali 5, 20. 5 kali min 1, min 5. 4 kali 1, 4. Dan terakhir 5 kali 2, 10. Kita jumlahkan 15 tambah 2, 17. 3 dikurang 4, min 1. 20 dikurang 5, 15. 4 ditambah 10, 14. Maka ini adalah hasil perkalian matrik A dikali dengan matrik B. Kalau kita lihat, matrik A ini berordo 2 kali 2. Sedangkan matrik B juga berordo 2 kali 2. Maka, jika 2 kali 2, 2 kali 2 dikali dengan 2 kali 2, maka hasil dari perkaliannya itu adalah 2 kali 2. Ini berordo 2 kali 2. Cukup jelas ya? Baiklah, kita lanjutkan untuk latihan soal. Oh ya, contohnya cukup satu saja karena ini materi perkalian matriknya hanya butuh latihan sehingga kalian lebih terlatih dan yang penting adalah teliti dalam menghitung. Untuk latihan di sini adalah kalian bisa catat soalnya di buku catatan, kemudian bisa kalian kerjakan di rumah sebagai latihan. Soal 1 Ibu akan bacakan. Diketahui matrik-matrik, ada matrik A, B, C, D, dan F. Ini matrik-matrik yang berbeda, ordonya berbeda, ada yang sama. Nah, pertanyaannya adalah, dari semua matrik di atas,
pasangan matrik manakah yang dapat dijumlahkan dan dikurangkan. Kemudian selesaikanlah. Nah, ini cukup mudah. Ini kalian bisa lihat materi tentang penjumlahan dan pengurangan di mana ada syarat matrik bisa dijumlahkan dan dikurangkan itu jika mempunyai ordo yang sama. Jadi intinya adalah carilah matrik yang berordo sama. Kemudian latihan untuk soal yang kedua. Jika A matriknya ini, kemudian ini adalah matrik B, dan X1 matrik berordo 2 kali 3, serta memenuhi persamaan A ditambah X itu sama dengan B. Tentukan matrik X. Nah, untuk mencari matrik X ini pakai persamaan ini ya. A plus X sama dengan B, maka X-nya apa? Nah, gitu. Ini bisa merupakan suatu operasi pengurangan. Kemudian, soal yang ketiga. Diketahui matrik G, ini matrik G, dan 5 matrik yang dapat dipilih untuk dikalikan terhadap matrik B, yaitu matrik H, I, J, K, dan L. Matrik yang manakah dapat dikalikan terhadap matrik G? Kemudian tentukan hasilnya. Ini juga sama, kalian bisa lihat syarat untuk perkalian 2 matrik, yaitu syaratnya harus mempunyai matrik A dan matrik B bisa dikalikan jika matrik A mempunyai kolom yang sama pada kolom matrik A sama dengan baris pada matrik B. Nah, kalian bisa cari matrik mana yang bisa dikalikan. Kemudian untuk tugas nanti akan Ibu berikan seperti biasa di Google Classroom. Kalian bisa mengerjakannya dan materi ini jangan lupa untuk dicatat. Kemudian tugas itu sebaiknya dikerjakan juga di buku catatan nanti karena sewaktu-waktu Ibu akan meminta untuk memfoto dan mengumpulkannya melalui Google Classroom. Jadi kalian menjawabnya tidak asal menjawab saja A, B, C, D, tapi kalian harus mengetahui cara atau step-stepnya. Sehingga materi penjumlahan, pengurangan, perkalian ini kalian bisa pahami. Untuk pertemuan ketiga kali ini, Ibu akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bisa dipahami. Kemudian, selalu semangat untuk belajar matematika, karena matematika itu mudah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.